Perkenalkan, nama saya Surya Dharma Aditama. Saya lahir 10 Maret 2001, usia saya 24 tahun. Saya lulusan UII, FBA Management, IUP, lulusan 2023. Saya angkatan 19. Kesibukan saya sekarang mengurusi beberapa usaha F&B. Jadi, Sate Pak D ini adalah salah satu usaha yang paling baru, berdiri pada tahun 2025, tepatnya di bulan Maret. Asal-usulnya adalah ada teman dari kerabat yang mempunyai lahan kosong, lalu kami dari keluarga kami ada inisiatif untuk mengambil dan men-take over, dan kami melihat bahwa pasar F&B khususnya di Jalan Kaliurang ini khususnya masih cukup menjanjikan, dan kami dalam keluarga memutuskan untuk membuat warung dalam skala yang mudah untuk dijangkau semua kalangan masyarakat. Maka kami memutuskan untuk menjual sate merah ini sebagai test market, apakah di sini masih memungkinkan atau tidak. Aja namanya kenapa Sate Pak D, karena kami mencari nama yang gampang diingat oleh orang-orang. Jadi menurut kami Sate Pak D adalah nama yang cukup simpel dan tidak ribet, dan pastinya akan membekas di masyarakat. Akademi saya sebenarnya manajemen ya. Jadi untuk F&B sebenarnya tidak ada basic secara akademis, namun secara lingkungan keluarga, bisnis keluarga sudah menggeluti dunia F&B sejak tahun 2013. Jadi ini sebenarnya sambil belajar dan sambil jalan waktu kami belajar sama-sama di dunia F&B ini. Jadi bisnis ini adalah bisnis keluarga, sementara ini tidak ada partner dari pihak luar. Sate Pak D ini murni dikelola oleh keluarga sendiri. Jadi apa sih yang membedakan, atau kenapa sih kalian harus ke Sate Pak D? Di sini kami menjual tidak hanya sate, namun juga ada varian lain seperti olahan dalam bentuk kuah, yaitu ada tongseng, ada gulai. Dan bumbu dari Sate Pak D ini, khususnya sate merah, memang diracik secara alami, tidak ada bahan-bahan kimia, dan dipastikan sehat dan natural untuk dikonsumsi ke segala kalangan. Dan di sini kami juga berusaha untuk memberikan inovasi. Salah satunya adalah sate dengan mozzarella, dengan keju, yang mana ini sepertinya belum ada di warung-warung lainnya. Mengapa kok berani memberikan sate dengan mozzarella contohnya? Karena pertama, basic keluarga kami adalah F&B, kami ada pabrik keju juga, jadi kami mau mencoba untuk mengcombine antara keju dengan sate jadi satu. Muncullah sate mozzarella tersebut, dan hanya ada di Sate Pak D. Jadi pasti semua usaha, segala usaha apapun itu bentuknya, ketika memulai pasti ada tantangan, maupun itu dari segi SDM, dari segi bahan baku, dari segi marketing, itu pasti semua akan mengalami. Tantangan awal yang terlihat yang paling jelas adalah sumber daya manusia, yang pasti di awal itu banyak yang masih belajar, masih berusaha masuk ke dalam sistem, bagaimana membuat culture dalam perusahaan yang sehat. Itu cukup challenging, terutama komunikasikan antara tim satu sama lain, keharmonisan antara tim itu cukup membutuhkan waktu. Kedua, dari segi bahan baku, pencarian bahan-bahan yang berkualitas namun tetap di harga yang
sesuai, itu juga perlu waktu juga, dan untuk memformulasikan bahan-bahan dan resep yang sesuai untuk masyarakat itu juga perlu trial and error, perlu R&D yang menyeluruh, dan karena ini di bangunan, jadi pasti ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, perlu melakukan beberapa hal renovasi, seperti kalau ada hujan deras atau apa, perlu adanya perbaikan-perbaikan agar customer itu puas dalam menyantap makanan di Sate Pak D. Sekarang ini kalau berbicara dengan konsumen ya, pasti di restoran itu balik lagi dengan selera. Pasti ada yang suka, ada yang kurang cocok. Itu sudah wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan idealis masing-masing, policy setiap perusahaan, setiap restoran untuk menyikapi hal-hal yang dialami oleh konsumen. Yang penting kita percaya kalau produk kita itu bagus, produk kita itu enak, pasti market akan terfilter dan akan menemukan market yang tepat untuk produk masing-masing itu sendiri. Untuk penjualan sendiri, kami juga dibantu dengan penjualan online karena tempat kami yang cukup jauh di utara Jogja. Kami aktif di penjualan online, di online delivery, dan kami juga mendekati customer dengan cara mengikuti event-event yang ada di Jogja dan membuka cabang di Babarsari. Satu hari kami dapat menjual kisaran 50 hingga 100 porsi. Itu beragam variannya, tidak hanya sate, ada tongseng, ada gorengan, dan lain sebagainya, dan minuman. Dan untuk ciri-ciri standar kami bakarannya adalah kami lebih cenderung ke juicy, namun tetap ada sensasi kering atau sedikit gosong karena itu memberi cita rasa yang lebih gurih. Lalu untuk konsistensi rasa kami secara berkala tetap melakukan testing rasa agar tetap konsisten setiap bumbu, setiap bahan-bahannya, karena seringkali kalau bahan-bahan, terutama bahan-bahan fresh itu setiap harinya berubah. Namun kami berusaha untuk menjaga kualitas tetap sama. Dan untuk produksi sendiri, satu porsi sate karena kami mengutamakan kualitas, bisa membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk satu porsi sate. Harapan kami bisa mengembangkan Sate Pak D di era digital dengan cara pertama menjual online delivery, dan harapannya untuk bisa menjual kemasan yang siap kirim ke luar kota maupun ke luar negeri melalui marketplace. Tentu peran keluarga, dalam hal ini orang tua, mendukung karena ini adalah bisnis keluarga yang mana saling bahu-membahu untuk mementingkan kepentingan usaha dalam keluarga ini agar tetap bisa maju dan selalu berproses untuk menjadi perusahaan dan terus maju untuk melayani konsumen yang terbaik. Harapan kami adalah bisa menjual dan mendekati Sate Pak D ke masyarakat, tidak hanya di Jogja, tapi juga di luar kota, di seluruh kota di Indonesia, karena kami ingin memberikan bahwa Sate Pak D adalah sate yang Indonesia banget, dan harapannya untuk semua orang dapat mencicipi dan menerima Sate Pak D ini di kota manapun. Prinsip hidup dan pesan ini sebenarnya juga ada pesan dari petuah dari orang tua bahwa setiap bisnis itu pasti ada resikonya. Maka kadang-kadang mungkin hasilnya kurang memuaskan, atau ada timbul kegagalan, atau ada mungkin tidak selamanya hasil itu buruk, mungkin hasil itu bisa membuahkan hasil yang baik. Itu tetap dijalani karena setiap proses itu adalah pengalaman, yang mana pengalaman itu sangatlah penting menjadi bekal untuk setiap pengusaha dalam hal pengusaha. Untuk pesan ke teman-teman ya yang mungkin baru mau memulai atau sedang menjalankan usaha,
tetap semangat dengan apapun itu kondisinya, karena di dalam usaha itu banyak orang yang ikut campur dalam perusahaan itu, memajukan perusahaan dan tentunya mensejahterakan orang lain. Pesan untuk teman-teman HIPMI, teruslah berjuang, teruslah berbisnis dengan baik dan benar, dan teruslah berjejaring sesama pengusaha, karena networking adalah salah satu fundamental yang penting untuk menjalankan usaha. Sekian.